Sebenarnya ayat ini pasti sudah dihafal ya. Apalagi yang nanti ayat 8 dan 9 ya. Tapi saya hanya mau mengajak kita untuk melihat ini. Eh, ada saya bagi beberapa bagian tapi saudara bisa lihat di sini. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Tetapi ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata sola fide diambil dari ayat yang ke-8 di sini. Yaitu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya mencoba mengingat satu lagu. Ada lagu yang ditulis dulu waktu Gereja Alkitab Anugerah baru berkembang. Saya cuma ingat sedikit refnya. Sola fide, hanya oleh iman pada Yesus. Ada yang ingat? Sola fide. Begitu Pak Meki. Hanya oleh iman masuk surga. Itu direkam oleh Voice of Grace waktu itu. Dan terima kasih bagaimana Bapak Ibu berpikir untuk memberi nama gereja ini. Sola Fide. Hanya oleh iman. Hanya oleh iman. Kalau tidak punya iman, maka tidak punya Tuhan Yesus. Karena tidak ada objek. Kalau tidak punya iman, maka tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena iman artinya bersambungan dengan Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Jadi apapun di dunia ini, kalau tidak ada iman, itu adalah dosa. Jadi sola fide, harus selalu kita ingat, setiap saat dalam keadaan apapun kita beriman pada Yesus. Jika tidak beriman, maka kita berdosa. Itu sola fide namanya. Nah, dari ayat 1 kalau saudara mau perhatikan di sini, jadi ada masa lalu, sekarang, dan nanti akan datang. Ayat 1 bilang begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu, dan kamu hidup dalam mati itu. Kamu dahulu sudah mati, tapi kamu hidup dalam kematian itu. Artinya, kalau dia bilang semua sudah mati, semua tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tidak ada orang berhubungan dengan Tuhan, karena sudah mati. Dan orang yang hidup dalam mati itu, apapun yang dia mau lakukan, dia tetap mati. Tidak ada sesuatu yang dapat dinilai sebagai satu kehidupan di situ. Kamu hidup dalam kematian itu. Jadi setiap orang yang di luar Yesus, setiap orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mati. Artinya, kalaupun dia melakukan sesuatu, apapun yang dia lakukan itu tidak pernah dapat dihitung oleh Tuhan. Tidak akan. Karena terpisah. Jadi kayak dia lakukan sesuatu di sana, saya ada di sini, dia lakukan di sana, tidak ada hubungan dengan saya. Mati, terpisah dari Tuhan. Tetapi orang yang mati itu masih dapat melakukan sesuatu untuk dirinya, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Itu mati namanya. Itu yang dimaksud dengan kematian, yang kita suka sebut nama kematian rohani kan. Jadi begini itu kematian rohani. Kalau kita
Melihat orang yang lagi lalu lalang di sekitar kita, dia sebenarnya sedang menjalani kehidupan, tapi kehidupan yang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kehidupan yang apapun yang dia mau lakukan tidak pernah diperhitungkan Tuhan. Tidak bisa. Semua yang dilakukan itu dalam kematian. Makanya untuk bisa berhubungan dengan Tuhan di ayat ini dibilang, kamu harus dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Karena orang yang mati dalam jauh dari Tuhan, yang mati secara rohani adalah orang yang selalu hidup di dalam mengikuti dunia ini. Tidak ada orang yang terpisah dari Tuhan yang melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada. Tidak ada satupun orang yang tidak percaya Tuhan Yesus yang melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang di sini, kamu hidup di dalamnya mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh. Jadi kalaupun kita bilang dia berbuat baik, dia sebenarnya tidak berbuat baik karena dia sedang mengikuti kerajaan, pemimpin, kerajaan angkasa, penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja di dalam hati orang-orang durhaka. Jadi kasihan sekali sebenarnya orang kalau nggak di dalam Tuhan. Karena ketika dia melakukan perbuatan baik, sebenarnya perbuatan baik itu bagi Tuhan itu adalah kedurhakaan. Tidak ada satupun yang dapat membuat Tuhan harus bilang, oh terima kasih. Enggak akan. Atau Tuhan peduli padanya. Karena berlawanan, Tuhan menghadap sana, melihat anak-anaknya, orang yang tidak percaya itu ada di belakang sana. Jadi apapun yang dia mau lakukan di sana, dia tidak pernah dilihat oleh Tuhan. Hanya apabila Tuhan mengambil dia dan pindah ke depan karena dia percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan melihat kehidupannya. Karena orang yang tidak percaya Tuhan Yesus adalah orang-orang yang durhaka. Kata durhaka itu kan biasa suka dibilang anak durhaka ya. Ya. Yaitu orang tua sudah kasih hidup dia tapi nggak mau berterima kasih pada orang tua. Bahkan melawan orang tua dengan gagah. Itu disebut dengan durhaka. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang tidak percaya. Nah, kita mesti ingat katanya Paulus. Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, kamu, Paulus, jemaat di Efesus, kamu dahulu durhaka. Semua yang kamu lakukan mau menyenangkan hati Tuhan, jadi kayak begini. Ada kalanya anak tidak suka, orang tua lagi marah kepada anak itu, lalu anak itu mencoba melakukan sesuatu yang baik menurut dia. Bagi orang tua tetap salah. Itu durhaka. Mungkin kita sekarang bangga karena di ayat 89 gini, kamu diselamatkan karena anugerah Tuhan. Jadi yang paling banyak kita membanggakan diri bagi kita, orang-orang anugerah, adalah saya sudah diselamatkan. Dan itu benar. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Oh, saya sudah diselamatkan. Tetapi tolong selalu ingat, itu kata Paulus kepada jemaat di Efesus, kamu dahulu adalah orang-orang durhaka. Memang benar Paulus pernah bilang, aku melupakan apa yang di belakang. Tapi yang dia lupakan itu adalah kebanggaannya. Yang harus diingat selalu adalah, saya kalau tidak karena anugerah Tuhan, saya selalu berdurhaka kepada Tuhan. Setiap saat. Orang yang tidak percaya itu durhaka pada Tuhan. Nah setelah kita menjadi percaya, oh kita senang sekali sudah diselamatkan. Sehingga kita kadang-kala melupakan apa yang harus kita lakukan. Yaitu di ayat 10. Di ayat 10 itu dia bilang, kamu sudah diselamatkan karena itu. Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Dulu kamu durhaka, sekarang kamu selamat. Karena kamu sudah selamat, maka tugasmu adalah melakukan perbuatan baik. Kita mengerti kan ini sebenarnya. Kenapa mesti melakukan perbuatan baik? Di ayat 7 dia bilang ini, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kebaikannya di dalam kita. Dia akan tunjukkan di depan. Masa lalu kamu durhaka, sekarang kamu diselamatkan. Setelah selamat ke depan, hendaklah kamu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah
sebelumnya. Apa yang Allah persiapkan bagi setiap orang percaya? Melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena satu waktu Dia akan tunjukkan apa yang akan kamu terima sebagai hasil dari perbuatan baik itu. Sola fide, hanya oleh iman pada Yesus. Beriman terus pada Tuhan. Karena kalau tidak punya iman itu, kita adalah orang-orang durhaka. Ketika kita sudah punya iman pada Tuhan, maka ke depan kita harus lakukan kehendak Tuhan juga dengan iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman adalah dosa. Itu Ibrani 11 kan bilang itu ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Roma 14 bilang, jika tidak berdasarkan iman, maka adalah dosa. Hati-hati. Karena sebagai orang percaya, banyak kali kita melakukan sesuatu bukan karena iman. Tuhan bilang, hanya oleh iman kamu selamat. Tetapi tidak berhenti hanya karena iman kamu selamat. Kamu harus hidup karena iman. Jika tidak karena iman, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan.